Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 32 yang berbunyi demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Di Amerika pada suatu ketika ada seorang ibu janda yang suaminya dan anaknya laki-laki meninggal karena perang. Ia tinggal sendirian dan sangat kesepian. Suatu hari ia begitu sedih, begitu hampa, dan ia mengalungkan seutas tali ke lehernya dan berniat untuk gantung diri. Ketika ia sudah berniat untuk gantung diri, tiba-tiba terdengar ada seorang yang memencet bel rumahnya. Pertama-tama ia diamkan saja, mungkin orang itu akan segera pergi. Tapi rupanya orang itu memencet bel berkali-kali tidak berhenti. Akhirnya ia turun dari kursi, lalu ia pergi ke depan dan membuka pintu. Ternyata ada seorang anak kecil yang memberikan selembar kertas kepadanya. Dan ia berkata, "Oma, Tuhan Yesus mengasihimu. Bacalah traktat ini. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Dia menebus kita dari hukuman dosa." Lalu nenek itu sangat terharu dan hatinya yang tadinya sedih menjadi berkobar lagi karena firman Tuhan yang ada di dalam traktat itu. Akhirnya ia tidak jadi bunuh diri dan ia bersaksi pada hari Minggu di sebuah gereja terdekat bahwa karena membaca firman maka hatinya yang sedih dan berniat bunuh diri akhirnya ia berkobar-kobar lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua orang murid yaitu Kleopas dan temannya sangat sedih dan sangat terpukul dengan disalibkannya Yesus Kristus. Mereka meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus, dan di tengah perjalanan mereka bercakap-cakap dengan hati yang sedih. Tiba-tiba ada seseorang yang mereka tidak kenal bergabung dan menjelaskan tentang kitab suci, khususnya nubuat tentang Mesias dalam kitab para nabi. Lalu mereka itu hatinya yang begitu sedih tiba-tiba menjadi berkobar lagi karena penjelasan orang itu. Orang itu adalah Yesus yang bangkit, tetapi mereka tidak mengenalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita terkadang ada masalah, ada kegagalan yang membuat hati kita sedih, putus asa. Tetapi jangan takut. Dari kisah Oma yang hampir bunuh diri itu dan dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, ternyata firman Tuhan ini, Alkitab, berkuasa memberikan hikmat dan jalan keluar sehingga hati yang sedih menjadi bersemangat kembali. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita kalau kita membaca firman-Nya. Hati kita yang tadinya sedih dan putus asa akan berkobar kembali dan kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun masalah kita, jangan pernah putus asa. Tuhan sanggup menolong kita dan Ia akan membuat hati kita berkobar lagi, semangat lagi, dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya hati kami yang kadangkala mengalami kesedihan dan putus asa di tengah-tengah masalah dunia ini, Tuhan kobarkan kembali melalui firman-Mu, sehingga kami tidak akan putus asa, tetapi kami beroleh pertolongan Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Berkati hidup kami, curahkan berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang melimpah, sehingga kami boleh bersyukur kepada Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin.